Namun dalam kegelapan si gambar yang ada di tembok itu tuh dikatakan oleh sipir penjara seakan-akan bersinar walaupun dimatikan lampunya, dan seolah-olah gambar tersebut menjadi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di catatan Ciboy. Seperti biasa di minggu malam, saya akan menceritakan legenda-legenda urban yang ada di Indonesia maupun dunia. Kali ini saya akan menceritakan sebuah penjara yang sangat menyeramkan di Malaysia. Penjara yang dibangun di koloni Inggris ketika Malaysia masih menjadi bagian dari negara-negara kolonial Inggris. Namun sebelum memulai ceritanya, subscribe terlebih dahulu dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian. Mari kita mulai ceritanya. Nama penjara ini adalah Pudu Jail atau penjara Pudu. Sebuah penjara yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Penjara ini dibangun secara bertahap oleh pemerintah kolonial Inggris antara tahun 1891 sampai 1895. Penjara ini terletak di sepanjang Jalan Shaw atau sekarang lebih dikenal menjadi Jalan Hang Tuah. Pembangunan dimulai dengan tembok penjara sepanjang 394 meter dengan biaya 16.000 straight dollars. Nah, straight dollar ini tuh adalah mata uang kelompok wilayah-wilayah kekuasaan Inggris yang terletak di Asia Tenggara dari tahun 1898 hingga 1939. Pada saat yang sama, straight dollar juga digunakan di negara-negara Melayu Federasi, negara-negara Melayu yang tidak federasi juga, Kerajaan Sarawak, Brunei, dan Borneo Utara. Si bangunan penjara ini tuh mempunyai hiasan sebuah mural yang terpanjang di dunia. Nah, yang lebih anehnya tuh pembangunan penjara ini tuh didirikan di atas pemakaman Tiongkok dengan tahapan atau tadi diselesaikan hingga tahun 1895. Pembangunan penjara ini mempekerjakan napi dan beberapa pekerja bangunan dan dipimpin oleh gubernur pertama di penjara itu yaitu Letnan Kolonel J.A.B. Allen. Penjara mulai dibangun pada tahun 1891 yang awalnya berisi 600 narapidana. Namun beberapa bulan kemudian setelah dibangun, tahun 1895 di penjara ini terjadi epidemi yang sangat mengerikan, yaitu penyakit kolera yang menimpa penjara dan merenggut ratusan nyawa dari narapidana yang berada di penjara ini. Berasal dari sumur tua yang digunakan untuk produksi air di penjara tersebut, yang ternyata sumur tua ini tuh milik pemakaman dari Tionghoa tersebut. Setelah diperiksa oleh otoritas kolonial Inggris, dan terungkap di sini tuh peristiwa ini karena air tersebut sangatlah tercemar dan berlarut hingga sampai tahun 1898. Setelah berjalannya waktu, narapidana di penjara tersebut juga semakin bertambah, yang tadinya 600 narapidana menjadi 2.000 narapidana. Namun, lonjakan ini terus bertambah. Di tahun 1985, narapidana bertambah menjadi 6.500 narapidana dan mereka tuh harus tidur berdesak-desakan dan bergantian karena sedikitnya kamar dan para napi harus dipindahkan dari penjara ini. Pada tahun 1986 terjadi tragedi, yaitu sekumpulan narapidana menyekap 2 pegawai penjara dalam waktu 6 hari. Para polisi waktu itu berhasil menyerang penjara tersebut dan menyelamatkan tahanan yang tidak bernyawa dan para sandera. Penjara Pudu sah ditutup. Narapidana dipindahkan ke penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang. Lokasi ini terus
berjalan sampai tahun 2009 untuk menampung tahanan pada setiap hari raya untuk sidang pengadilan. Dan tempat ini juga pernah menjadi museum di tahun 1997. Tepatnya pada tahun 2010, penjara Pudu dihancurkan untuk dibuat sebagai proyek pembesaran jalan. Nah, penjara ini itu dibongkar dan hanya menyisakan setengah dinding pintu masuk gerbang utama penjara tersebut yang tertinggal. Masyarakat yang datang hanya bisa melihat dari depan gerbang saja. Untuk melihat suasana penjara dengan jelas bisa dicapai melalui kereta monorail di stasiun Jambi dan Hang Tuah. Ternyata penjara Pudu menyimpan banyak cerita mengerikan yang belum terungkap sejak didirikan hingga saat ini. Yang pertama adalah potret dari seorang tahanan terakhir. Potret dalam gambar ini adalah seorang tahanan yang pandai menggambar. Dia melukis potret dirinya sendiri sebelum dia digantung karena kesalahannya dia. Kepala penjara mengatakan lampu di ruangan ini akan dimatikan, namun dalam kegelapan si gambar yang ada di tembok itu tuh dikatakan oleh sipir penjara seakan-akan bersinar walaupun dimatikan lampunya, dan seolah-olah gambar tersebut menjadi hidup. Ada pula yang mengklaim bahwa gambar ini juga terkadang menangis saat hari dieksekusi seseorang semakin dekat. Jadi ketika ada seseorang yang akan menjalani hukuman gantung, si lukisan itu akan menangis seakan-akan mempunyai rasa atau kesedihan ketika seseorang akan menjalani hukumannya. Ada cerita dari seorang yang tidak mau disebutkan identitasnya. Dia adalah seorang yang ditangkap karena berpartisipasi dalam demonstrasi jalanan ketika waktu itu. Ketika sipir menawarkan untuk membawa dia dan teman-temannya ke tempat ini atau ke penjara ini, dia melihat potret ini atau gambar ini bersinar di kegelapan sehingga membuat orang ini menjadi ketakutan. Tidak hanya orang ini, ternyata teman-temannya juga melihat gambar ini seakan-akan tuh hidup ketika dimatikan lampunya. Di penjara Pudu ini ada sebuah ruangan yang disebut ruangan terakhir. Yang disebut ruangan terakhir karena merupakan ruangan bagi para penjahat atau penjahat berat yang sebelum dijatuhi hukuman mati, yang di Malaysia itu mungkin cara digantung tuh ditempatkan di ruangan terakhir ini. Di ruangan terakhir ini, pelaku akan menangis, meratap, menjerit, dan berbicara sendiri. Pelaku menjadi seperti itu karena ia tidak berani menghadapi kematiannya keesokan hari. Menurut sipir yang masih bertugas di lapas Pudu waktu itu, saat proses pengosongan rel, selalu terdengar suara-suara minta tolong dan tangisan dari dalam kamar. Banyak dukun atau paranormal dipanggil untuk membersihkan ruangan tersebut. Menurut mereka, suara-suara itu adalah berasal dari jiwa-jiwa para penjahat yang menjadi gentayangan setelah digantung. Ada sebuah kisah nyata yang alami oleh seorang sipir atau petugas penjara di penjara Pudu. Ketika berpatroli, kami akan dikelilingi papan-papan hitam yang menatap kami seakan-akan mengawasi para sipir yang berada di penjara ketika mereka berpatroli. Ada juga bayangan anak-anak bermain dan wanita berjalan di tengah koridor penjara. Kejadian itu menjadi hal yang sangat meresahkan bagi sipir-sipir penjara yang akan berpatroli pada malam itu, atau berpatroli pada saat si penjara ini menjadi mulai hening atau mulai sepi. Mereka seringkali mengalami gangguan semacam itu di beberapa bagian dari penjara ini, seperti tangga, pintu masuk kamar tidur staf, dan bahkan ruang di ujung dari penjara ini. Dan ada juga beberapa sipir mengalami serasa didorong dari belakang. Nah, seorang tahanan juga pernah mengatakan kepada sipir tersebut bahwa ada seorang pria berjalan di tengah sel yang dengan wajah yang sangat mengerikan. Itu adalah beberapa gangguan dari para tahanan dan sipir yang berada di penjara Pudu ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa memberikan lagi cerita-cerita menyeramkan kepada kalian di minggu berikutnya. Sebelum mengakhiri video ini, dukung kita dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Kita lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian. Selamat beristirahat. Saya pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.